Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya untuk semua kelas 7. Apa kabarnya semua kelas 7? 7 Sabah, Al-Fajr, An-Nur, Al-Kahfi, Al-Furqan. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam kondisi masih daring seperti ini. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu ngasih tugas pada kalian untuk meneliti, mempraktekkan sebuah ember yang diisi air, kemudian disimpan mangkuk yang ditutup atau ditangkupkan, dan mangkuk yang tidak ditangkupkan. Pasti kalian sudah bisa mengamatinya, apa yang terjadi. Dari praktikum kemarin, kalian sudah melakukan pengamatan. Nah, untuk pertemuannya sekarang, Ibu akan menjelaskan ke bab 1, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Jadi, setiap yang mempelajari tentang objek IPA, pasti itu harus diamati dulu. Dalam penyelidikan ilmiah itu ada tata caranya. Nah, di sini bagaimana cara mempelajari lingkungan sekitar? Kita harus bisa mengamatinya. Nah, penyelidikan ilmiah itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu adalah mengamati. Seperti halnya kemarin kalian melakukan praktek. Kalian bisa menyimpulkan pasti harus diamati dulu. Kalau tidak diamati, tidak bisa menyimpulkan. Kemudian yang kedua, membuat inferensi. Inferensi itu menjelaskan pola atau hubungan antar aspek yang diamati serta membuat prediksi. Nah, ketika kalian mempraktekkan sesuatu objek atau materi, itu kalian harus bisa memprediksinya. Kemarin kalian mempraktekkan ember yang diisi air, kemudian disimpan mangkuk. Nah, kalau mangkuknya ditelungkupkan, prediksi kalian akan seperti apa? Itu harus ada prediksinya. Yang ketiga yaitu mengkomunikasikannya. Nah, dalam tahapan metode ilmiah itu mencakup beberapa metode. Pertama, merumuskan masalah dulu. Kalian akan melakukan apa masalahnya? Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, membuat hipotesis, prediksi. Kemudian melakukan eksperimen, dan yang terakhir pasti akan menarik kesimpulan. Hal contohnya, bagaimana BMKG mengetahui besar kekuatan gempa bumi. Kenapa dan bisa BMKG itu memprediksi bahwa tsunami sekian kecepatannya sekian ini akan mengakibatkan seperti apa? Itu harus diteliti, ya. Baru kita bisa menyimpulkannya. Nah, kemudian sikap yang dimiliki oleh seorang peneliti, mungkin kalian sering mendengar para ilmuwan yang menemukan virus, bakteri, kemudian yang meneliti tentang bagian-bagian makhluk hidup itu ada apa saja, itu harus diteliti. Nah, para peneliti itu harus memiliki sikap. Yang pertama itu harus teliti. Yang kedua harus sabar. Tidak bisa ketika kalian melakukan
suatu penelitian itu langsung bim salah bim langsung beres, tapi harus ada tahapannya. Yang ketiga, rasa ingin tahunya yang tinggi. Yang keempat, objektif. Kemudian yang terakhirnya itu harus tenang, tidak terburu-buru. Nah, sekarang apa sih yang disebut dengan objek IPA? Objek IPA itu seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Di sini ada gambar tentang tata surya atau planet yang ada di luar angkasa. Nah, yang ada di luar angkasa kita bisa menyebutkan planet, menyebutkan ada meteor, ada asteroid, matahari, bulan. Itu harus diteliti juga. Nah, di dalam pelajaran IPA, Ibu yakin kalian pasti sudah tahu apa arti IPA. Panjangannya ilmu pengetahuan alam. Di mana di sana kita akan mempelajari tentang kejadian-kejadian yang ada di alam ini. Yang mencakup yang pertama adalah ilmu kimia. Kemudian ada ilmu biologinya, ada ilmu bumi dan antariksanya, ada ilmu fisikanya. Nanti kita akan pelajari satu persatu materi yang mencakup tentang IPA. Di SMP ini berbeda dengan SD. Kalian akan mempelajari semua yang mencakup tentang IPA. Tidak hanya makhluk hidup saja, tapi semuanya kita akan pelajari. Next, lanjut kepada materi pada bab ini, yaitu tentang membahas pengukuran. Kalian mungkin sering mendengar arti mengukur. Contohnya, ketika ibu suruh tolong diukur meja tulisnya. Nah, kalian akan melakukan apa? Pasti kalian akan mengukurnya. Nah, mengukurnya itu harus dengan menggunakan alat bantu. Bisa dengan tangan, bisa juga dengan penggaris, bisa juga dengan meteran. Nah, di sini mengukur itu apa? Mengukur. Bagaimana pengukuran sebagai bagian dari pengamatan? Nah, mengukur juga itu termasuk dalam objek IPA dengan pengamatan, harus diamati. Panjang meja berapa jengkal? Ini pakai tangan. Bisa juga pakai penggaris berapa senti, pakai meteran berapa meter. Nah, arti dari pengukuran itu adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Ketika kalian mengukur meja dengan jengkal, kalian bisa menyebutkan 5 jengkal bu, 6 jengkal bu, karena menggunakan tangan. Tapi kalau menggunakan penggaris, berapa senti? Pakai penggaris 20 senti bu, 50 senti bu. Itu karena mengamatinya, itu dengan mengukurnya langsung. Nanti silakan kalian tulis, kemudian kalian samakan dengan buku e-booknya di halaman 3 sampai selanjutnya. Itu tentang bab pengukuran. Nah, kemudian benda yang diamati di sini ada kolom. Kemudian besaran yang dapat diukurnya, besaran yang tidak dapat diukurnya. Semua benda itu bisa diukur atau tidak, ya. Nah, besaran. Nah, di sini kalian akan memahami tentang besaran. Apa itu besaran?
Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Ciri-ciri besaran dapat diukur, memiliki satuan, dinyatakan dengan angka. Contohnya, meja. Meja dapat diukur. Kemudian memiliki satuan. Satuan kalau diukurnya ada sentimeter. Dinyatakan dengan angka berapa sentimeter. Jadi meja ini besarannya adalah panjang. Memiliki satuannya sentimeter. Dinyatakan dengan angkanya, contohnya 100 cm. Kemudian besaran-besaran dalam IPA itu ada besaran pokok, ada besaran turunan, ada besaran vektor, ada juga besaran skala. Nah, silakan kalian baca-baca dulu di buku e-book kalian, yaitu tentang pengukuran, kemudian besaran dan satuan. Ditulis, kemudian dihafalkan. Nanti Ibu akan kasih contoh soal dari subbab yang membahas tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Nah, di sini besaran itu ada dua, ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah, besaran pokok. Di sini ada gambar penggaris, ada gambar termometer, ada gambar stopwatch, ada gambar ampermeter. Nah, itu semua termasuk ke dalam besaran pokok. Silakan nanti kalian tulis arti dari besaran pokok, di mana besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya dipakai sebagai dasar penentuan besaran-besaran lainnya. Nah, besaran pokok itu ada 7. Pertama, panjang. Panjang itu satuannya meter, alat ukurnya penggaris. Massa satuannya kilogram, alat ukurnya neraca. Waktu satuannya sekon atau detik, alat ukurnya stopwatch. Suhu satuannya Kelvin, alat ukurnya termometer. Kuat arus satuannya ampermeter. Ampere alat ukurnya ampermeter. Jumlah zat satuannya mol. Sedangkan intensitas cahaya itu satuannya kandela, alat ukurnya Light-meter. Di sini ada salah satu contoh. Anak membeli sesuatu ke warung. Bu, saya mau membeli beras. Kata si ibu, beratnya berapa kilo, Neng? Jawab anak, 2 kilogram saja, Bu. Nah, di sini sudah melakukan pengamatan tentang pengukuran. Nah, di sini besarannya ada kilogram. Yaitu kilogram itu besaran satuan dari massa. Kemudian di sini ada salah satu contoh lagi. Arik diminta ibunya untuk membeli gula di warung. Penjaga warung menimbang gula menggunakan anak timbangan 1 kg dan 250 gram. Alat ukur apa yang digunakan? Apakah yang dilakukan penjaga warung di dalam pengukuran tersebut? Apakah yang diukur berat atau massa? Sebutkan nama besaran, nilai besaran yang diukur, dan satuannya. Silakan kalian coba jawab. Kemudian nanti bisa jawabannya di-share ke WA Ibu. Kemudian salah satu contoh lagi adalah pada besaran pokok itu ada panjang. Panjang itu bisa diukur dengan penggaris, dengan jangka sorong, dengan mikrometer skrup.
Nah, untuk selanjutnya nanti Ibu akan jelaskan pemahaman tentang cara menghitung jangka sorong, cara menghitung mikrometer skrup. Karena kalau penggaris, Ibu yakin kalian sudah bisa mengukur dengan menggunakan penggaris. Itu saja pada pertemuan hari ini. Silakan kalian amati, kalian baca kembali buku yang ada di e-book kalian, kemudian samakan dengan PowerPoint yang Ibu berikan barusan. Dan kalian tarik kesimpulan tentang bab objek IPA dan penelitiannya, serta menjelaskan tentang apa itu pengukuran, apa itu besaran. Dikerjakan materinya, jawabannya silakan bisa dikirim ke WA Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.